Yang terhormat Ibu Dewanti Rumpoko selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari yang terhormat Bapak Sunu selaku PA Ibu Dewanti Rumpoko beserta rombongan, yang terhormat Bapak Camat Tirtoito beserta Bapak Kasipem Kecamatan Tirtoito serta Bapak anggota BPD, LPMD, Bapak RT RW dan tokoh masyarakat Pujiarjo yang saya hormati. Puji Tuhan, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat datang Ibu beserta rombongan di Pujiarjo dalam rangkaian acara penyerapan aspirasi masyarakat reses yang kedua di tahun 2025 ini. Ini merupakan suatu kebanggaan buat kita bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, Ibu Dewanti hadir. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal Bu Dewanti. Sebelumnya beliau adalah wali kota Batu. Sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, tepuk tangan untuk Bu Dewanti. Bapak Ibu, sekilas rencana kami dengan Ibu ini sebenarnya nggak lama. Ketika Pujiarjo ini terkena banjir kemarin, saya cuma iseng-iseng telepon ke beliau sama ke Pak Sunu. Akhirnya beliau sudah, ayo kita laksanakan saja. Akhirnya saya bikin surat. Karena penanganan banjir yang menjadi berkah dan anugerah buat warga Pujiarjo tiap tahun mendapatkan kiriman, gini buatan. Banjir ini tidak ada yang bisa disalahkan. Bukan karena Tuhan bosan melihat tinggal laku kita, tidak. Karena kita yang teroboh, hutan dulu yang lebat diganti dengan tanaman pisang. Sebenarnya saya malu kalau ada banjir. Bengok masalah banjir, saya mau jawab ini. Salah alasan digunduli diganti pohon besar. Sampai tanduri cengkeh kopi yang malah kuat apa? Terutama yang pinggir kono. Sebenarnya ini bukan prestasi Pak Leton banjir itu, ya. Ini memalukan. Saya akhirnya berbicara dengan Ibu mengeluh, wes ayo Mas bikin surat. Beliau Bu Dewanti ini merupakan wakil kita dari Malang Raya yang hari ini hadir. Kemarin menerima kami bersama rombongan masalah banjir tidak dalam hitungan minggu, Pak, tidak dalam hitungan bulan. Dalam waktu 2 hari langsung tim survei dari BWS turun ke Pujiarjo, tepuk tangan. Luar biasa. Tim turun untuk survei, bukan berarti kok Bu survei memang Bu. Banjir kami di sini ini bolak-balik saya mengisi Bu. Karena kita ngomong ke Pak Bupati, kita ngomong ke kepala dinas, semuanya bilang gini, Sepurone itu kudu kewenanganku, itu kewenangan provinsi. Karena dulu pernah ada dinas pengairan eranya Pak Anwar dulu pernah bikin bangunan dinding penahan di adiknya Pak Malik. Medon itu Pak, itu kena Pak, kena apa jenisnya namanya temuan dari provinsi. Karena itu bukan wilayahnya kabupaten, tetapi wilayahnya provinsi. Kalau aku mau pergi nyampe Pak Wondon Pak, di orang pulau kira-kira ya apa? Ya Pak. Makanya Pak Bupati bingung. Liki isonya mek ono banjir paling saka BPBD. Nggih. BPBD Batu nggak bisa langsung menangani Pak. Awak dia pernah dulu pengelolaan sungai, ya cuma mek ngene kodok mek titik. Soalnya kan alat di Kabupaten Malang itu tidak memadai. Yang bisa itu paling nggak ya setingkat provinsi alat. Karena kenapa? Desa kita ini tiap ada hujan 1 jam ke atas mesti kali ini hadir kebek material longsor. Dayoe teko. Wes bengak-bengok nang kabupaten nggak mungkin bisa karena bukan kewenangan, karena bukan wilayahnya. Makanya dari provinsi bertindak kemarin BBWS turun
Dan nanti pengeruan sungai juga turun Pak. Tidak sampai 1 bulan turun. Itu nanti pengeruan sungai. Makanya saya harapkan nanti warga Geronjongan sudah turun. Dalam hitungan 2 hari beliau memerintahkan ke BBWS sama SDA sehingga kita pada hari kita pulang dari Surabaya langsung suruh ngambil berondong di BBWS. Ini juga perjuangan beliau-beliau ini. Marah nih kita kok embong kok nanti kok Pak Yanto. Kok butuh lawa kok turun Pak ya? Udah telepon gini, mana berondongnya dukungan dari provinsi kok mobil. Padahal kita baru pulang dari provinsi. Rupanya mereka tidak cepat Pak. Jadi lek awak di sebengak bengok nggak empan itu lek provinsi butuh musuh ya juga provinsi. Dan yang Pak Bupati sebengak bengok kesel. Kalau bukan kewenangan, tapi lek provinsi pengen apa? Langsung diturunkan. Ya karena itulah hari ini Bu Dewati datang menyapa warga, juga akan melihat keadaan. Memang harus segera diadakan pengeruan sungai. Rencana Pak Menteri Kelautan Perikanan mau ke Budiardo, mau sowan ke Budiardo ngecek delok segoro Budiardo, delok nelayan, karena nelayan kita sudah ada kurang lebih 300 nelayan atau kapal itu kurang lebih. Mungkin sing kira-kira perlu disampaikan dengan beliau mau disampaikan, ya. Sing jelas tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Merdeka. Hari saya datang di Tirto itu sambutan kepala desa tidak ada berdiri. Tapi selama saya ini semua kepala desa sambutan harus berdiri. Aku nggak berdiri nanti malah istriku. Oke. Oke bos. Saya sambutan karena Pak Dirjen saya sudah banyak sekali. Saya hanya mau hibur aja 5 menit. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat, yang kita cintai, kita banggakan bersama Ibu Dewati Rumpoko. Tepuk tangan dulu tuh Ibu. Bersama Pak Sunu, ini maksud TA Pak ya. Tugas akhir Pak ya, TA ya. Tim ahli ya. Oh tugas akhir ya. Untuk Praitno, ini satu-satunya kepala saya Tirto yang bergelar profesor. Prof Guntur. Ya nantilah pelan-pelan naiknya. Masa langsung naik ke atas ya. Yang kami hormati Pak RT, Pak RW, yang kami cintai, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh pendeta, Pak Yai, Bapak Ibu semuanya, tidak banyak, hanya 2 hal yang penting yang perlu kami laporkan kepada Ibu Dewati, bahwa untuk Kecamatan Tirto yang terbentang luas, mulai dari Gunung Semeru sampai Samudra Hindia, kita ini ada 13 desa, di mana 13 desa itu menurut peta dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 13 desa ini masuk zona merah bencana. Jadi kalau yang di atas itu ancaman terbesar adalah gunung meletus, kemudian ke tengah ini adalah longsor, dan paling bawah adalah sering kebanjiran. Tahun ini aja 2 kali Bu, 30 Mei, 10 Juni, dan itu dibuat kalender musik. Terima kasih Ibu, kemarin kami sudah difasilitasi yang luar biasa. Bila ada jarum yang patah, ibu-ibu suaranya mana? Biasanya ibu-ibu ya suaranya paling keras. Ini kok malah kalah sama bapak. Bila ada jarum yang patah, jangan masukkan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan masukkan dalam hati. Demikian sekilas info yang dapat saya sampaikan. Dan itu dia di Gelombang 78 MHz. Sambutan dari DPRD Provinsi Jawa Timur kepada Ibu Dewati Rumpoko MSI dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih matur nuwun Mbak. Izin Pak Camat, Pak Inggi, saya di sebelah kanan apa kiri nih? Tadi 2 di kanan, saya di kiri biar seimbang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Shalom. Pak Camat yang saya hormati, ternyata kemarin saya sudah beberapa kali ketemu beliau, sering bahkan. Ini beliau camat di sini sudah 5 tahun ya Pak ya? 3 tahun 17. Oh, sampean suwe berarti nggak seneng, bilang sedih lu, ngono loh. Iya, jadi sekda. Oh ngaten, amin amin, luar biasa beliau Pak Niko. Saya sudah beberapa kali ketemu, tetapi baru tahu kalau beliau itu anggotanya stand up comedy baru. Masya Allah. Terima kasih Pak Niko yang terus mengawal desa-desa yang patut diperhatikan, yang perlu diperhatikan. Pak Kades dan seluruh perangkat yang saya hormati, Bu Pendeta, terima kasih doa yang indah sekali. Terima kasih, mudah-mudahan semua doa yang disampaikan bisa dikabulkan oleh Tuhan. Dan terkhusus warga Pujiharjo ini yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya ingat pertama kali malam-malam saya diajak ke sini sama Pak Ken. Itu Selamatkan Desa ya Pak ya. Dan saya baru pertama kali diminta untuk belajar nyanyi Kanggo Riko waktu itu. Oh itu lagi ngetop-ngetopnya itu luar biasa. Malam saya membayangkan waktu kemarin itu malam kok oke aja gitu. Tapi pas tadi kan waduh atoe tiba 4 jam. Saya sangat, artinya saya bertemu hanya cukup 5 orang saja yang pentolan-pentolan, jadi kepala desa, terus mungkin LPMD, BPD-nya gitu. Itu yang tahu wilayah sini, yang kemudian kami ngobrol secara dalam gitu. Tetapi hari ini saya kaget, ini kayak reses beneran ini. Waduh, matur nuwun Pak Kades sudah memberikan fasilitas kepada kami. Yang jelas tadi semua sudah banyak disampaikan. Pujiharjo ini yang penting itu adalah bagaimana penanganan banjir itu. Dan saya senang Pak Kades ini sudah menyadari banjir itu karena apa ya? Karena kita sendiri gitu. Nah, ini mungkin selain salah satunya memperbaiki sungai dengan mengeruk yang kemudian diberi nanti pinggiran sungai ditata. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan, ayo mari kita sudah diberi peringatan banyak kali ya. Berapa kali Pak? Itu berkali-kali ya. Nah itu sudah berkali-kali. Jadi sing memberikan peringatan. Iki kok gak sadar-sadar ya gitu. Nah ini monggo, mari tadi Pak Camat sudah bilang, ketika kalinya kemudian nanti mudah-mudahan insya Allah kami kemarin berkomitmen yang dipandegani oleh Pak Martin. Kebetulan saya sama Pak Martin sama beberapa teman itu di Komisi D, yaitu pembangunan. Jadi saya minta Pak Martin, tolong saya siap Bu, ini kalau ini demi kemanusiaan katanya begitu. Dan mudah-mudahan ini semangatnya teman-teman sangat luar biasa, apalagi Pak Endi dan Pak Camat. Kemarin ada satu lagi yang nangis itu Pak sama Pak. Oh iya, Masya Allah, itu sampai nangis menceritakan itu akhirnya waduh lah kok bertahun-tahun di Jarno ini tidak betul. Ya mudah-mudahan lah. Tapi saya juga mohon doanya karena ya sekarang ini anggaran sedang ya sedang prihatin lah, semua sedang efisiensi dan tapi apapun ketika kita semangat untuk melakukan
sesuatu agar bisa menjadikan daerah kita itu lebih baik demi kemaslahatan masyarakat, insya Allah itu akan bisa. Memang sekarang efisiensi, tapi ketika kita berusaha, ketika kemudian kita meyakinkan bahwa jika ini tidak dibangun, ada warga kami yang dalam bahaya. Nah, itu yang harus kita lakukan terus. Mudah-mudahan Pak Inji terus semangat untuk berjuang untuk demi bisa membangunkan sungai yang bagus, ya, yang bisa kemudian tidak terjadi banjir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti katanya Pak Inji tadi, ayo yang menyebabkan banjir lahan-lahan yang kemarin dikuyuli itu bagaimana bisa ditanami tanaman keras. Nah, nanti ini dengan Dinas Pertanian Pak, dengan Dinas Perkebunan untuk meminta bibit, untuk melakukan penghijauan tanaman keras, sehingga tanah di situ itu ada penyangganya, ada yang menahan. Kalau hujan deras itu tanahnya tidak ke bawah. Jadi hal-hal itu yang harus dilakukan, dan mari kita bersosialisasi bersama-sama. Saya nanti akan lihat data yang di dinas yang hubungannya dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan, yang akan saya komunikasikan untuk bisa mendapat fasilitas itu. Tapi satu syaratnya, masyarakat yang menanam itu mau. Karena terus terang saya di Batu juga punya masalah itu. Di Sumber Berantas sana itu harusnya ada tanaman tegaan di pereng-pereng itu. Tapi ketika ada penghijauan pasti kemudian mati. Mau dipateni, mau diopo, karena satu, ketika ada tanaman tegaan di pereng-pereng itu, sayur tanaman hortikultura yang sayur wortel, kentang itu tidak bisa tumbuh subur. Sehingga penghijauan di Songgo sekarang saya dengan berharap masukan dari ibu bapak semua untuk saya bawa. Ini ada tim yang mencatat. Nah, masukan-masukan inilah yang nanti akan kami bawa ke DPRD untuk kemudian dievaluasi sebetulnya kebutuhan masyarakat itu apa. Beberapa tempat soal pupuk. Lah, saya nggak tahu karena pupuk kan sekarang yang subsidi cuma berapa aja. Nah, saya nggak tahu di sini apakah pupuk itu juga menjadi masalah. Nah, nanti saya akan melihat masukan dari ibu bapak semua. Ngaten nggih, mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Amin. Satu yang perlu kami unsurkan pada saat ini yaitu tentang pengerukan sungai, karena di wilayah kami RT1 itu seringkali kena banjir. Untuk itu kami mewakili dari lingkungan RT1, RT9, 4 yang sering terjadi kena banjir. Untuk itu kami mohon untuk pengaruhan ini cepat dilakukan supaya nanti tidak banjir masuk ke pemukiman masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah tentang penanganan atau penghijauan yang harus kita lakukan, seperti tanaman-tanaman keras di wilayah di bawah gunung gede. Itu memang perlu kalau banjir, supaya material-material yang ada di sana tidak turun ke bawah. Mudah-mudahan ini kedatangan dari Ibu Dewanti ini bisa menjadikan penanganan atau penanggapan tentang usul-usul yang kami usulkan pada saat ini. Terima kasih.
Terima kasih. Monggo yang kedua. Saya atas nama Sudihan ingin mengusulkan, bukan mengusulkan Pak, ini memprogramkan. Jadi mohon tolong dibantu memprogramkan jangka menengah paling tidak. Kalau tahun ini untuk direncanakan di Pangandaran, program menengah tolong supaya tidak terus banjir terus menerus. Karena sungai ini kalau saya lihat hanya 3 kilo, tidak panjang. Dari ujung sampai ke sana itu sekitar 3 kilo ya ini, 3 kilo lah katakan. Itu alangkah baiknya supaya dipelenceng saja. Apalagi dengan tahun depan direncanakan DPR itu akan memberikan urunan, katanya saya dengar, urunan untuk beli Lego. Sehingga meskipun itu yang banjir yang milihnya itu milih gagal, itu kalau punya Lego sendiri meskipun dipelenceng itu masih bisa untuk digeruk, sehingga tidak dangkal. Oleh karena itu mohon diprogramkan, karena kalau pelencengan itu bisa setinggi 3 meter gitu aja, saya kira sudah lumayan, Bu. Tidak akan dampaknya ke kampung-kampung. Ini dampaknya meskipun dikeruk, Bu, kalau seperti kemarin itu segera dangkal dan setelah itu bisa meluap dan akhirnya kemarin sampai ke balai desa. Yang tahun dulu juga pernah ke desa sampahnya, iya, ke balai desa numpuk di sini, kayu-kayu numpuk, dan apalagi di kampung tengah itu sampai masuk ke kampung. Ini rawan sekali. Jadi nanti kalau ada program pelencengan, saya kira tidak luas, tidak panjang, hanya sekitar 3 kilo Pak Lurah ya. Kalau kita lihat di Jember itu berapa puluh kilo pelencengan, begitu lebarnya, begitu panjangnya, mampu untuk provinsi. Apalagi di sini Pujajo hanya 3 kilo saja. Saya kira lebih bagus itu. Dan pelencengan itu sungguh-sungguh akan tidak terjadi melebar ke kampung. Ini kalau hanya dikeruk saja tetap, Bu, banjir lagi yang besar mesti akan melimpah ke kampung. Nah, kampung apalagi ini kemarin sudah lewat di sini, kita ini sudah masuk ke kampung lagi. Tahun yang dulu sudah malah ke desa, tahun kemarin sudah banyak yang ke pernikahannya. Ini aja yang perlu kami sampaikan. Tolong diprogramkan jangka menengah paling tidak ini untuk dipelenceng. Terima kasih. Ya, monggo satu lagi penanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu. Untuk rombongan dari Bu Dewanti, saya matur nuwun kalau saat ini kami ada kesempatan. Kalau tadi banyak yang disampaikan tentang penggerukan sungai, jauh saya materi dari pendidikan. Apakah reses atau program dari Bu Dewanti ini juga nyambung ke pendidikan? Nanti kalau sungainya sudah kuat, otomatis kami ingin pendidikan juga ikut dibantu begitu. Nah, kami kebetulan guru SMP. Lembaga kami tahun 2012 itu dapat rehab program. Sampai hari ini belum mendapatkan kembali. SMP Kristen YPK Pujajo. Di Pujajo ada 2 SMP Dewanti. Ya, harapan kami kalau memang itu ada tentang pendidikan, apakah kami dipersilakan itu diperbolehkan untuk bikin proposal seperti itu. Jadi jujur lembaga kami tambah bulan tambah tahun ajaran begitu, jumlah siswa kami bertambah. Kalau kemarin 156, sekarang sudah mendapat 176 rombel. Kalau itu kita bagi 6, itu ruang kami kurang 1. Jadi butuh RKP, ruang kelas baru. Jika diperkenankan atau memang ada hubungannya bantuan ke pendidikan, kami mohon juga ikut nimbrung untuk membuat proposal seperti itu. Bahkan media yang lain untuk ruang lab IPA kami pun juga belum memiliki. Jadi ada beberapa yang belum kami miliki. Dan jujur lembaga kami ini berdiri sejak tahun 1982 hingga sekarang. Dan kebetulan saya alumni dari SMP saya sendiri yang kami pegang sekarang.
saya alumni yang kelima. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Matur nuwun, sugeng sampai. Mungkin Ibu bisa menjawabnya langsung karena kemarin sudah ada tim survei yang datang ke sini dalam waktu bulan-bulan ini Pak, mungkin nanti itu turun yang dari BPB itu Perluan dan juga dari Pak Diram tadi mengenai di penahan Pak ya. Itu memang kemarin kita waktu ke provinsi mungkin kita mengusulkan paling enggak kalau bisa di PAK tahun ini, kalau enggak mungkin di tahun berikutnya gitu. Tapi yang jelas saya yakin nanti dari fraksi akan gerak cepat. Tentang Pak Darwanto Bu yang masalah pendidikan ini memang perlu dibantu juga karena muridnya ini semakin dan semakin banyak, untuk ruangan juga kurang bisa menampung. Mungkin itu monggo Bu. Pak Supriyadi dan Pak Sujiram sampun nggih. Jadi memang itu yang unek-unek yang dibawa Pak Igi didampingi Pak Camat kemarin. Mudah-mudahan saya berdoa semoga apa yang sudah dibicarakan di fraksi PDI Perjuangan itu langsung bisa tereksekusi. Saya sangat berharap itu. Nah, yang pelengsengan juga demikian. Nah, besok tanggal 7 kami sudah hearing dengan BBWS. Nah, ini nanti akan saya sampaikan hasilnya bagaimana ke Pak Igi sama Pak Camat. Mohon doanya, ini mohon doanya karena kami sudah punya kerapat yang sama bahwa itu harus di teruk penangkalannya itu sedimennya supaya tidak jadi banjir dan harus ada pelengsengan. Nah, tentang Pak Jarwato, Pak, semua bisa, apapun yang mendapat bisa untuk memfasilitasi warga itu bisa. Yang jelas nanti yang membuat proposal itu haruslah lembaga yang berbadan hukum. Kalau tidak, itu harus pengetahuan Pak Igi, Pak Lurah. Nah, memang salah satu syaratnya itu adalah jumlah murid. Kemarin di Batu ada ya Mas Unu yang kemarin di gereja dibaptis juga, ini kemudian pendidikan, tapi ada juga yang tidak disetujui karena jumlah muridnya cuma sedikit Pak. Nah, kalau Bapak ini jumlah muridnya sekarang sudah 100 lebih, wah itu luar biasa. Apalagi kami tahu bahwa di sini ini wilayahnya sangat jauh dari tempat ke kota dan segala macam fasilitas sekolah yang dibuat oleh swasta ini sangat membantu pemerintah. Itu ngatur Pak. Insya Allah nanti mungkin ya tahun depan ya Mas Sunu ya, itu karena membuat ruang kelas baru. Mudah-mudahan. Saya rasa ini terus terang Pak Igi, walaupun Pujiarjo ini misah dari yang lain, perbatasannya Australia, ya. Tapi waduh masyarakatnya sepertinya makmur ya. Rumahnya iya toh Pak Camat ya. Ya mudah-mudahan ini sesuatu yang luar biasa. Lingkungannya bersih, rumahnya bagus-bagus gitu. Ini apalagi kalau sampai SMP, SMA sudah ada di sini. Wah luar biasa. Yayasan Bapak juga. Wah itu sangat membantu. Betul, itu sangat membantu. Matur nuwun Pak. Sebisa mungkin ketika Bapak membutuhkan nanti akan kami coba untuk fasilitasi ya Mas Sunu ya. Dilihat tadi, ingat Mas Sunu. Mungkin demikian. Mohon doanya sekali lagi, mohon doanya semoga lancar. Oke?